Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Di dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, berusahalah agar Allah adalah saksimu. Oleh Santo Agustinus. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak berhimpun bersama aku, ia mencerai-beraikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, Engkau menghendaki semua orang berbahagia karena mengenal Yesus Kristus. Kami mohon, semoga dunia ini Kau bimbing menuju kedamaian dan kerukunan sejati yang telah dibuka oleh Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Abraham, bapa bangsa. Abraham, leluhur bangsa Yahudi, diakui dalam iman Kristiani sebagai bapa bangsa, bapa orang-orang beriman, dan tokoh teladan iman kepercayaan kepada Allah. Di kalangan bangsa Arab, beliau dikenal sebagai sahabat Allah. Gelar itu terdapat di dalam kitab kedua Paralipomenon 20 ayat 7. Abraham adalah putra terah dan lahir di Ur Kasdim. Menurut kitab Kejadian 25 ayat 7, ia meninggal dunia pada umur 175 tahun dan dimakamkan oleh anaknya Ishak dan Ismail. Mulanya ia bernama Abram yang berarti Bapa yang Agung. Kemudian Tuhan mengubahnya menjadi Abraham yang berarti Bapa banyak orang atau Bapa sejumlah besar bangsa. Boleh kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 4 dan 5. Dalam surat kepada jemaat di Roma bab 4, Santo Paulus menunjukkan bahwa Abraham adalah bapa semua orang beriman, bukan hanya mereka yang bersunat tetapi juga yang mengikuti jejak iman Abraham. Nah, sekitar 1850 sebelum Masehi, Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan negerinya sendiri dan pergi ke suatu negeri baru yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dan Tuhan berjanji kepadanya bahwa ia akan menjadi bapa bagi suatu bangsa yang besar, dan di dalam namanya banyak bangsa akan diberkati. Sarah, istri Abraham, mandul dan tidak mungkin mempunyai anak lagi. Kanaan, tanah terjanji itu, telah dihuni oleh banyak suku bangsa yang menyembah dewa-dewi kafir. Meskipun demikian, Abraham melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya dengan penuh iman, sehingga Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena imannya itu, Tuhan membuatnya kudus dan layak baginya. Janji Tuhan mulai dipenuhi dalam kelahiran Ishak pada masa tua Sarah. Akan tetapi, Tuhan sekali lagi mau mencobai Abraham dengan meminta Abraham mempersembahkan Ishak putranya yang tunggal. Demi imannya, Abraham melakukan apa yang diminta Tuhan darinya. Ia membawa Ishak untuk dikorbankan di Gunung Moria, tetapi Tuhan akhirnya membatalkan hal itu. Cerita ini mau menunjukkan secara tegas bahwa Tuhan tidak menghendaki lagi korban manusia sebagaimana dipraktikkan oleh suku-suku bangsa di sekitar. Iman Abraham yang kokoh itu dipuji di dalam kitab Sirach 44 ayat 19 sampai 21. Kedermawanan dan keramah tamahan Abraham ditunjukkan secara jelas di dalam hubungan pribadinya dengan keponakannya Lot ketika ternak gembalaan mereka semakin banyak sehingga tidak memungkinkan mereka hidup di suatu daerah. Abraham membiarkan Lot memilih tanah yang disukainya. Kejadian 18 ayat 1-15 menguraikan keramah tamahan Abraham kepada 3 orang asing yang datang ke perkemahannya. Dan pertemuan dengan Melkisedek yang diceritakan di dalam Kejadian 14 ayat 18-20 menunjukkan hubungan pertama bangsa Ibrani dengan Yerusalem yang kemudian menjadi kota suci. Dalam Kejadian 23, Abraham memperoleh tuntunannya atas tanah Palestina dengan membeli tanah perkuburan di Makpelah. Pembelian tanah itu sesungguhnya menjadi bukti yang paling kuat dari realitas sejarah Abraham yang kemudian dipersoalkan beberapa ahli. Demikianlah riwayat orang kudus Bapa Abraham, Bapa semua bangsa. Amin. Bacaan pertama
Mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama Abraham yang beriman. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hal itu jelas karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan. Sebab tertulis, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan itu supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang bebaskanlah kami dari si jahat. Bila kita menyediakan tempat dalam hidup kita untuk bercokolnya iblis, maka iblis akan mengajak teman-temannya untuk pesta di dalam diri kita, dan mereka akan semakin menguasai kita. Maka sekecil apapun tawaran iblis harus kita tolak. Sekali terjerumus, bersiaplah untuk tenggelam. Bebaskanlah kami dari si jahat. Demikian sebenarnya kita terus memohon pada setiap akhir doa Bapa kami. Si jahat itu sungguh ada, namun Yesus memiliki kuasa yang jauh lebih kuat. Langkah penting dalam menghadapi si jahat adalah dengan mengatakan bahwa yang jahat memang jahat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari,
banyak dari kita takut dengan kuasa kejahatan atau aneka macam namanya setan. Kita percaya bahwa makhluk halus seperti setan, tuyul, atau candy ghost atau apapun yang namanya eksis di sekitar kita, kita seringkali kerasukan roh-roh itu dan kita tidak berdaya untuk melepaskannya. Nah, kalau kita beriman, roh jahat, setan, dan teman-temannya bisa dengan mudah kita kalahkan. Iman akan Tuhan mampu mengusir dan mengalahkan mereka. Menggunakan air berkat dan mendoakan mereka, kita akan mudah mengusirnya. Apalagi ada kuasa imamat. Setan yang sulit diusir adalah setan-setan yang ada dalam hati dan diri kita manusia, seperti egoisme, kebencian, iri hati, kedengkian, amarah. Nah, setan-setan inilah yang harus kita hancurkan terlebih dahulu, karena setan-setan inilah yang dengan mudah menghancurkan kehidupan dan relasi kita, baik dengan Allah ataupun dengan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, hanya padamu ada keselamatan, maka lindungilah aku dari segala pencobaan dan jauhkanlah aku dari pikiran-pikiran jahat. Kuasailah hati dan akal budiku agar aku hidup murni di hadapan-Mu. Untuk segala noda yang ada padaku, ampunilah aku, ya Tuhan yang penuh belas kasih. Amin.